Ya, kembali bersama kami Tribun Series Suara Rakyat Banjarmasin Post, dan kembali kita lanjutkan perbincangan kita dengan Bapak Nurholis Majid, Koordinator Divisi Hukum, Humas dan Data Informasi Bawaslu Kalimantan Selatan. Mungkin Pak, dari pengawasan segala macam kan, pergerakan-pergerakan itu mungkin kan Bawaslu tidak bisa bekerja sendiri gitu. Nah, mungkin dari Bawaslu sendiri langkah-langkah apa mungkin Iya, merangkul iya, bahwa pengawasan itu dilakukan oleh semua masyarakat. iya, iya. Memang pekerjaan proses Bawaslu ini kan bukan pekerjaan sendiri seharusnya. Ya. Karena Bawaslu ini perlu banyak orang yang kemudian bisa sebagai mata-mata, sebagai agen Agen. Bawaslu yang kemudian proses pemilu ini Betul. berkeadilan, Iya. bermartabat. Bawaslu upaya itu pertama kali kita ada ribuan yang kemarin mendaftar dan terdaftar sebagai sekolah kader partisipatif Oh iya. Bawaslu yang mengadakan. Di Kalimantan Selatan sudah melaksanakan kemarin tiga tahun berturut-turut. Pertama udah daring, kemudian kemarin pakai luring, dan kemudian ini berlangsung secara program Bawaslu. Sekolah kader partisipatif pengawas pemilu ini Itu untuk mendidik. sekolah-sekolahnya dipilih tipe ya? Mereka mendaftarkan diri. Mendaftarkan diri. Kita bikin terbuka, kemudian itu yang kita siapkan. Iya, iya. Mereka berharapan kita bisa menjadi agen-agen yang kemudian bisa mengawasi proses jalannya itu. Hari ini kita juga lakukan proses roadshow ke beberapa tempat desa sadar pemilu, sadar pengawasan, sadar terhadap proses pelaksanaan. Jadi roadshow ini beberapa 13 kabupaten kita datangi beberapa tempat-tempat yang kemudian desa-desa, ibu-ibu warga yang kemudian bapak-bapak perkumpulan yang kemudian untuk sadar tentang pemilu, demokrasi, partisipasi dalam proses keadilan, penegakan keadilan pemilu. Itu bagian terpenting dalam proses ini semua. Upaya-upaya ini tidak terlepas, tidak hanya dilakukan oleh Bawaslu dan publik, tetapi juga kita bekerjasama dengan pihak pemerintah, kepolisian dalam proses persiapan penegakan, kejaksaan yang tergabung dengan Gakumdu nantinya. Koordinasi-koordinasi dengan pihak-pihak ini menjadi sangat penting. Selain itu dengan KPU, sehingga tidak ada persoalan paham penafsiran yang berbeda terhadap regulasi antara KPU dan Bawaslu. Ini harapan kita di pimpinan kita ke depan. Mudah-mudahan KPU dan Bawaslu itu bersinergi dan kemudian saling menguatkan untuk menyelenggarakan pemilu 2024 yang lebih aman, lancar, damai lah. Nah, mungkin mekanismenya Pak tadi disebutkan merangkul detektif-detektif dari bangsa. Nah, mungkin Pak, mekanisme bagaimana pelaporannya gitu? Iya, jadi mereka itu sebenarnya adalah pelajar-pelajar, mahasiswa-mahasiswa yang kemudian dididik untuk mendapatkan pembekalan materi tentang kepengawasan, bagaimana Bawaslu bekerja, tentang bagaimana kemudian proses penanganan pelanggaran di Bawaslu. Proses pendaftarannya kita seleksi sedemikian rupa, ada beberapa tingkatan dari kabupaten, lalu ada tingkatan provinsi, bahkan kemarin ada tingkat nasional, ada 6 orang yang kita kirim ke Jakarta untuk sebagai partisipatif itu. Dan mereka nantinya diharapkan bisa berpartisipasi, baik di luar, baik di kelembagaan sendiri. Siapa tahu nanti mereka ingin bergabung dengan sebagai pengawas di tingkat desa, pengawas di tingkat TPS, itu sangat terbuka sekali, publik bisa bergabung dengan Bawaslu. Samping itu kita ada laporan-laporan, kita ada kotak informasi yang kemudian kalau ada aduan-aduan, kita memiliki media sosial yang kemudian bisa digunakan oleh publik untuk memberikan saran dan perbaikan terhadap proses itu. Kalaupun ada laporan penanganan pelanggaran, kalau ada laporan dari masyarakat terjadi penyimpangan pelanggaran pemilu, kami sangat terbuka terhadap informasi itu. Jajaran kami kan sampai hari ini di 13 kabupaten kota kan sudah ada. Artinya mereka tidak lagi sudah definitif lah, sudah tetap tahun sekali. Ad hoc lagi, dan ini menjadi potensi kekuatan sendiri untuk tetap mengawasi proses ini. Nah, mungkin sudah 1 jam Pak kita berbincang-bincang, mungkin ada statement dari Bapak tentang
kepada Iya. masyarakat pemilih. eh, mitra dengar dan mitra pemirsa yang budiman ya, saya pikir di menjelang proses pemilu ini langkah sebaiknya memang partai politik untuk menyusun langkah-langkah susunan kepengurusan yang baik, kemudian keanggotaan yang baik. Bawaslu akan bekerja secara maksimal dalam proses pengawasan apabila jangan sampai terjadi proses pelanggaran-pelanggaran yang berarti ke depannya. Itu harapan kita sampai kemudian ditetapkan menjadi peserta pemilu. Karena di tahun 2023 itu mulailah kemudian proses pemilu itu sesungguhnya akan berlangsung dan partai politik sudah bisa ditentukan. Harapan saya publik bisa berpartisipasi, masyarakat bisa ikut serta dalam proses. Karena Bawaslu ini tagline-nya ada. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Begitu.